Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngalamin ini? Niatnya buka ponsel, cuma mau cek cuaca. Tahu-tahu 30 menit kemudian lagi asyik nonton video resep yang nggak akan pernah dicoba. Atau malah kejebak debat kusir sama orang asing di internet. Nah, itu dia. Kayaknya kita semua pernah ya. Tumpukan sumber yang Anda kirimkan kali ini itu membahas persis soal itu. Kenapa bisa terjadi dan gimana caranya kita merebut kembali waktu dan perhatian kita. Betul loh. Kita akan coba bedah lebih dalam satu ide yang awalnya mungkin kedengaran agak aneh ya. Pengabaian selektif. Pengabaian selektif. Iya, dan ini penting banget ditekankan di awal. Ini bukan soal jadi apatis atau ya nggak peduli sama dunia, sama sekali bukan. Oke. Ini tuh sebuah strategi. Salah satu sumber Anda malah ngasih analogi yang kuat banget. Anggap perhatian Anda tuh mata uang yang super berharga. Anda nggak akan kasih ke sembarang orang kan? Oh, menarik. Perhatian sebagai mata uang. Atau bayangin aja, ini kayak headphone peredam bising buat pikiran Anda. Di tengah dunia yang, ya ampun riuh banget. Suka gambaran itu. Jadi, dari semua materi ini, yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana cara paling jitu buat jadi penjaga gerbang pikiran kita sendiri. Gimana caranya menyaring semua kebisingan itu, biar kita bisa beneran fokus sama yang penting, tanpa ngerasa, kewalahan atau bersalah gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya justru, kenapa kita butuh strategi ini? Bukannya dari dulu kita diajarin kalau tahu lebih banyak itu lebih baik? Nah, iya kan? Itu dia. Rasanya ada pertentangan di situ. Satu sisi, kita ngerasa harus tahu segalanya biar nggak ketinggalan. FOMO lah istilahnya. Takut ketinggalan. Tapi di sisi lain, kita malah ngerasa tenggelam. Hampir semua sumber yang Anda kasih itu menyoroti pergeseran pola pikir yang fundamental di sini. Dari FOMO? Ke JOMO, Joy of Missing Out. Tepat sekali. FOMO itu kan rasa cemas terus-terusan, takut orang lain lagi ngalamin hal yang lebih seru, dan kita nggak ikutan. Selalu ngintip rumput tetangga ya? Betul loh. Sementara JOMO itu, kelegaan yang datang dari memilih untuk nggak ikut serta. Ini soal menemukan kebahagiaan di fokus kita sendiri, bukan terus-terusan ngelirik piring orang lain. Intinya, merebut kembali kendali. Oke, JOMO ini kedengerannya indah banget ya di atas kertas. Tapi jujur deh, buat saya dan mungkin banyak dari Anda juga, langkah pertama ke JOMO itu lebih terasa kayak anxiety of missing out. Cemas karena ketinggalan? Iya, ada rasa cemas. Gimana kalau saya kelewatan berita penting? Gimana kalau ada peluang yang lewat? Gimana cara kita ngelewatin hambatan emosional itu sih? Dikatakan gini, otak Anda itu hotel mewah, bukan tempat pembuangan sampah umum. Anda harus sangat pemilih tentang siapa dan apa yang dapat kamar. Wah, itu dalam banget. Itu menyiratkan kalau kita lah manajer hotelnya, kita yang jadi penjaga gerbangnya. Tapi rasanya kok sebagian besar dari kita justru membiarkan pintu lobi itu kebuka lebar buat siapa aja? Kenapa sih susah banget buat jadi pemilih? Karena lingkungan kita, terutama lingkungan digital ya, itu secara aktif dirancang untuk menghancurkan sifat pemilih itu. Algoritma itu dioptimalkan buat kemarahan, kejutan, rasa penasaran. Bukan untuk ketenangan kita, tepat. Bukan untuk ketenangan atau fokus Anda. Dan yang menarik di sini, ini tuh bukan masalah baru. Seperti yang disebut salah satu sumber. Pemikir dari William James sampai Nassim Nicholas Taleb udah lama bilang kalau apa yang Anda pilih untuk tidak perhatikan itu sama pentingnya dalam membentuk hidup Anda dengan apa yang Anda perhatikan. Oh, jadi ini bukan ide kemarin sore. Sama sekali bukan. Makanya pengabaian ini harus punya tujuan. Tujuannya adalah melindungi sumber daya kita yang paling langka, fokus dan energi. Biar bisa kita alokasikan untuk kerja mendalam, untuk deep work, pada hal-hal yang beneran kita pedulikan. Oke, saya setuju banget sama mengapanya. Tapi bagaimananya ini yang rasanya, rumit. Dari semua strategi praktis di materi Anda, kita harus mulai dari mana nih? Rasanya kayak mau beresin kamar yang berantakan banget. Benar sekali. Dan kalau kamar berantakan, Anda kan nggak bisa mulai bersih-bersih tanpa tahu dulu barang apa yang mau disimpan. Oke. Inilah kenapa langkah pertama yang paling fundamental yang jadi benang merah di hampir semua sumber itu bukan soal membuang informasi, tapi menentukan apa yang mau Anda pertahankan. Jadi tahu dulu apa yang mau difokuskan, baru bisa tahu apa yang harus diabaikan. Persis. Dengan kata lain, Anda nggak bisa tahu apa yang harus diabaikan sampai Anda tahu apa yang harus menjadi fokus Anda.
jadi ini kayak punya kompas dulu sebelum mulai berlayar ya. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, ya kita bakal terombang-ambing sama setiap gelombang informasi yang datang. Tepat. Langkah praktis yang disarankan itu simple banget. Coba deh, duduk, terus tulis 3-5 prioritas utama Anda saat ini. Bisa buat kerjaan, bisa buat pribadi, tulis yang jelas. Dan daftar itu yang jadi kompasnya. Betul. Setiap kali ada info baru, ada ajakan rapat, ada permintaan datang, Anda bisa timbang pakai daftar itu. Ini ngebantu saya maju ke salah satu prioritas ini nggak? Kalau nggak, nah, itu kandidat kuat buat diabaikan. Ada juga satu alat mental yang saya temukan di catatan Anda yang rasanya berguna banget. Namanya tes tindakan. Oh ya, itu bagus. Waktu nemu informasi, apalagi berita yang bikin emosi ya, tanyakan ke diri sendiri. Saya bisa ngelakuin sesuatu yang berarti soal ini nggak? Saya jadi kepikiran berita politik yang sering saya baca. Sering banget punya opini yang kuat. Tapi pas ditanya, saya bisa ngelakuin sesuatu yang berarti soal ini sekarang juga nggak? Seringkali jawabannya, enggak. Itu benar-benar ngubah cara pandang loh. Tepat. Tes itu sangat membebaskan, karena itu misahin antara menarik untuk diketahui dengan penting untuk dilakukan. Beda tipis tapi penting ya. Penting banget. Nah, setelah Anda punya kompas prioritas dan alat tes itu, barulah Anda bisa mulai membangun filter. Disinilah konsep diet rendah informasi itu masuk. Oke, dia terendah informasi. Ini bukan berarti jadi kurang informasi ya, tapi jadi lebih baik dalam menginformasikan diri. Jadi kita harus bisa bedain mana makanan bergizi dan mana junk food informasi. Disinilah konsep sinyal versus derau atau signal versus noise jadi relevan banget. Benar. Sinyal itu informasi yang punya nilai jangka panjang. Prinsip-prinsip abadi, keahlian yang bisa Anda bangun, sesuatu yang bisa Anda tindak lanjuti. Contohnya? Contohnya baca buku tentang cara alokasi modal, atau belajar skill baru buat karir Anda. Itu sinyal. Derau, di sisi lain, itu informasi yang rasanya mendesak, tapi sebenarnya nggak penting. Seringkali mancing emosi, cepat basi, dan di luar kendali Anda. Contoh derau itu kayak pergerakan harga saham dari menit ke menit ya, atau drama selebriti, atau sebagian besar berita utama yang sengaja dibikin biar kita marah atau takut. Tepat. Tapi gimana cara bedainnya pas lagi kejadian? Kadang draw itu terasa penting banget, apalagi kalau semua orang ngomongin. Itu tantangannya. Salah satu cara terbaik buat bedainnya adalah dengan lihat umurnya. Informasi sinyal itu biasanya masih akan relevan setahun lagi. Bahkan 5 tahun lagi. Prinsip negosiasi itu sinyal. Oke. Sedangkan berita utama tentang siapa bilang apa hari ini, kemungkinan besar minggu depan juga udah lupa. Itu draw. Jadi, secara praktis, diet rendah informasi itu artinya secara sadar mengurangi draw. Dan ada banyak contoh konkret ya untuk itu. Kayak berhenti langganan email-email yang nggak pernah dibaca. Unsubscribe secara agresif. Atau 3 sumber berita terpercaya aja. Nggak usah semua diserap dari media sosial. Tepat sekali. Ini tentang mengubah posisi Anda. Dari konsumen pasif, jadi kurator aktif buat pikiran Anda sendiri. Anda yang nentuin menunya, bukan algoritma. Oke, jadi kita udah punya kompas, yaitu prioritas. Terus ada filter, yaitu diet informasi. Tapi kayaknya masih ada satu masalah besar, godaan. Iya. Ponsel kita, laptop kita, semuanya dirancang buat ngeruntuhin pertahanan kita pakai notifikasi. Ngandelin tekad aja rasanya kayak nahan tsunami pakai ember. Anda menyentuh poin ketiga dan yang paling proaktif. Ngandelin tekad doang itu strategi yang pasti gagal dalam jangka panjang. Karena itu, Anda harus bangun benteng. Bangun benteng. Sangat praktis. Hapus aplikasi media sosial atau berita dari layar utama ponsel. Atau hapus total sekalian, akses lewat browser aja. Oh, itu lumayan ekstrim. Matikan semua notifikasi yang nggak dikirim sama manusia secara langsung. Tindakan fisik sederhana, kayak naruh ponsel di ruangan lain pas Anda kerja, itu dampaknya bisa luar biasa. Jadi ini soal menciptakan gesekan. Bikin distraksi jadi lebih susah diakses. Persis. Saya suka ide menciptakan gesekan itu. Tapi gimana dengan argumen, saya butuh media sosial buat kerjaan, atau saya harus ada di grup WhatsApp itu buat keluarga. Ini kan dilema nyata. Tentu. Dan ini bukan soal jadi pertapa digital kok. Ini soal intensi, soal niat. Kalau butuh media sosial buat kerja, ya pakai di desktop pas jam kerja.
Jangan di ponsel yang nempel terus. Oke, masuk akal. Buat grup keluarga, kan bisa pakai fitur mute selama 8 jam pas lagi butuh fokus. Ini bukan mutus hubungan, tapi nentuin kapan dan gimana Anda terhubung. Dan ini juga berlaku di dunia nyata. Maksudnya? Misalnya, berani bilang tidak ke rapat yang nggak ada agendanya. Atau, ya ngehindarin obrolan yang isinya cuma nguras energi dan nyebarin negativitas. Ini semua kedengarannya memberdayakan banget. Punya kompas, filter, dan benteng. Tapi ada satu kekhawatiran yang terus muncul di kepala saya. Apa itu? Gimana kita tahu kita nggak kebablasan? Di mana garis tipis antara pengabaian selektif yang bijak dengan kelalaian yang bahaya? Gimana kita mastiin kita nggak ngabain hal yang harusnya kita perhatiin? Itu pertanyaan paling krusial. Karena disitulah letak tanggung jawabnya. Sumber Anda memberikan kerangka perbandingan yang sangat jelas untuk ini. Intinya ada pada intensi atau niat di belakangnya. Oke, coba kita bedah. Pertama, dari segi tujuan. Tujuan pengabaian selektif itu untuk melindungi fokus, biar bisa ngerjain hal penting dengan baik. Oke? Sementara tujuan kelalaian adalah untuk menghindari tanggung jawab, atau lari dari kenyataan yang nggak nyaman. Jauh banget bedanya. Yang satu proaktif, yang satu reaktif. Terus, targetnya, apa yang kita abaikan? Target dari pengabaian selektif itu draw, gosip, berita nggak relevan, data-data sepele yang bikin kita sibuk tapi nggak produktif. Sedangkan target dari kelalaian itu sinyal, tagihan yang harus dibayar, masalah kesehatan, hubungan penting yang butuh perhatian, atau tugas inti pekerjaan. Contohnya, ngabain email promosi itu pengabaian selektif. Betul. Tapi ngabain email dari atasan soal proyek mendesak itu kelalaian. Dan dampaknya pasti juga beda jauh. Tentu, pengabaian selektif, kalau benar, itu ngurangin stres, bikin pikiran jernih, dan hasilnya lebih berkualitas. Sebaliknya, kelalaian itu hampir selalu nambahin stres jangka panjang dan nyiptain krisis. Jadi garisnya jelas ya? Jelas banget. Apakah Anda ngabain sesuatu biar bisa lebih fokus ke hal yang lebih penting, atau Anda ngabain karena takut atau malas menghadapinya? Itu pertanyaannya. Sangat jelas. Oke, buat Anda yang dengerin dan ngerasa, wah saya mau coba ini, tapi masih agak-agak takut, ada satu eksperimen menarik yang disarankan sebagai langkah pertama. Benar. Ini tantangan sederhana, namanya info blackout 1 hari. Puasa informasi sehari. Iya, semacam itu. Idenya, pilih 1 hari dalam seminggu, mungkin Sabtu atau Minggu. Di hari itu, Anda komitmen nggak buka media sosial, situs berita, dan email yang nggak penting. Sama sekali. Cuma 1 hari, 24 jam. Tujuannya buat ngamati apa yang terjadi ya, apa yang Anda rasakan, gelisah nggak, ada rasa gatel di jari buat ngecek ponsel. Dan yang paling penting, seberapa banyak informasi krusial yang sebenarnya Anda lewatin. Dan bocorannya, seperti yang disebut sumber Anda, Biasanya nggak ada informasi krusial yang Anda lewatin yang nggak bisa diselesain dengan obrolan singkat 30 detik keesokan harinya. iya juga ya. Ini cara ampuh buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau dunia nggak akan runtuh dan FOMO itu seringnya cuma ada di kepala kita. Eksperimen yang bagus buat kalibrasi ulang rasa urgensi kita. Jadi, saat kita mendekati akhir pembahasan ini, kayaknya ada satu kutipan yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Apa itu? Di era informasi, kebijaksanaan bukanlah tentang mengetahui lebih banyak. Ini tentang menyaring lebih baik. Wah, sebuah pemikiran yang membalikkan asumsi lama kita ya. Kualitas perhatian kita, bukan kuantitas informasi, adalah aset paling berharga. Tepat sekali. Jadi setelah semua yang kita diskusikan, pertanyaan besarnya untuk Anda adalah apa satu hal kecil yang akan Anda pilih untuk diabaikan secara sengaja mulai besok? Mungkin satu grup notifikasi, satu situs berita yang selalu bikin Anda marah, atau kebiasaan ngecek email tiap 5 menit. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Saat ini juga Anda itu sebenarnya udah ngabain jutaan hal tiap detiknya. Anda nggak dengar setiap percakapan di sekitar Anda nggak baca setiap buku yang terbit. Otak Anda secara alami udah nyaring. Benar juga. Masalahnya adalah, sebagian besar penyaringan itu sekarang udah dibajak oleh kebiasaan kita atau oleh algoritma yang dirancang untuk kepentingan orang lain. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda harus mengabaikan, tapi apakah Anda akan mulai melakukannya dengan sengaja demi hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda.